Pernah nggak kalian sengaja ninggalin kamera nyala di sebuah ruangan yang benar-benar kosong? Di tempat yang udah puluhan tahun nggak diinjak manusia. Kalau misalkan pas kalian putar ulang rekamannya, ada bayangan yang ikut terekam, apa kalian berani lihat hasilnya sampai detik terakhir? Coba ketik di kolom komentar sekarang, gue pengen tahu seberapa besar nyali kalian. Karena percayalah, apa yang dialami Raka malam itu mungkin bakal bikin kalian mikir dua kali buat sembarangan merekam di tempat gelap. Malam itu, udara pinggiran kota Bandung sedang dingin-dinginnya. Kabut turun cukup tebal, menutupi sebagian besar jalanan tanah yang becek sehabis hujan. Jam di layar ponsel sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Suasana sepi, hanya terdengar suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Raka berdiri sambil merapatkan jaket tebalnya. Matanya menatap tajam ke arah sebuah bangunan besar bergaya kolonial yang berdiri kusam di balik pagar besi berkarat. Sebuah villa kosong yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Cat dindingnya terkelupas, atapnya ditumbuhi lumut liar, dan auranya berat. Di sebelahnya ada Dimas, teman satu kampus Raka yang ikut ditarik malam itu sebagai asisten dadakan. Dimas sedari tadi tak henti-hentinya menggosok tengkuknya. Dia memang punya sedikit kepekaan terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Rak, lo yakin kita mau masuk sekarang? Hawa tempat ini nggak enak banget, sumpah. Kayak ada yang ngawasin kita dari lantai atas, bisik Dimas. Suaranya sedikit bergetar sambil melirik ke lantai 2 villa. Raka hanya mendengus pelan. Dia mengeluarkan kamera DSLR-nya dan memeriksa baterainya. Raka sama sekali tidak percaya dengan hal-hal gaib. Pocong, kuntilanak, genderuwo. Baginya itu cuma mitos orang tua buat nakut-nakutin anak kecil. Buat Raka saat ini, monster yang paling menakutkan di dunia nyata adalah tagihan rumah sakit. Di sudut hatinya yang paling dalam, Raka merasakan perih yang menyesakkan dada. Ibunya sedang terbaring lemah di ruang ICU, menunggu jadwal operasi yang biayanya tak main-main. Raka butuh uang, dan dia butuh cepat. Channel YouTube misteri miliknya adalah satu-satunya harapan saat ini. Dia butuh konten viral. Dia butuh AdSense meledak. Bismillah demi ibu. Setan atau bukan, malam ini gue harus dapat footage yang bagus. Batin Raka keras kepala, menekan rasa sedihnya dalam-dalam. Udah, lu tenang aja, Dim. Nggak ada apa-apa. Kita cuman masuk, setup kamera, explore bentar, terus pulang. Makin seram kelihatannya, makin banyak penonton yang penasaran, jawab Raka santai, berusaha menutupi kegelisahannya sendiri agar Dimas tidak semakin panik. Tepat saat Raka hendak mendorong gerbang besi yang berkarat itu, krit, suara derit engsel tua memecah keheningan malam. Bukan mereka yang membuka, tapi seorang pria paruh baya, berpeci kusam dengan sarung melingkar di lehernya, melangkah perlahan keluar dari bayang-bayang pohon, beringin besar di dekat pos satpam. Pak Asep, si penjaga tanah villa ini. Aroma asap rokok kretek bercampur dengan bau tanah basah langsung menguar, menyapa hidung Raka dan Dimas. Pak Asep menatap kedua pemuda itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Matanya sayu, tapi tajam menusuk. Kalian yang siang tadi telepon Bapak? Suara Pak Asep terdengar serak, berat, seperti orang yang sudah lama tidak berbicara. Iya Pak, saya Raka. Sesuai kesepakatan kita siang tadi, kami cuma numpang rekam video beberapa jam saja di dalam. Raka merogoh saku, menyodorkan amplop berisi uang pelicin yang sudah ia siapkan. Pak Asep menerima amplop itu pelan, tanpa melihat isinya. Ia menatap ke arah bangunan villa yang gelap gulita, lalu kembali menatap Raka. Ada hembusan napas berat yang keluar dari hidungnya. Bapak izinkan kalian masuk. Silakan rekam lantai bawah, ruang tamu atau dapur. Tapi, ingat baik-baik pesan Bapak. Pak Asep tiba-tiba melangkah maju, memangkas jarak di antara mereka.
Suaranya kini lebih pelan tapi penuh penekanan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Apa pesannya, Pak?" tanya Raka, mulai merasa sedikit tidak nyaman. "Pertama, jangan pernah berani-berani mencoba buka pintu kamar paling ujung di lorong lantai 2. Kedua," Pak Asep melirik tajam ke arah kamera yang dipegang Raka. "Kalau kalian merekam, pastikan kamera itu kalian pegang. Jangan pernah tinggalkan kamera dalam posisi menyala, sendirian, tanpa ada orang di belakang lensa." Bulu kuduk Dimas langsung meremang mendengar larangan kedua itu. Tapi Raka justru mengerutkan kening. Larangan yang aneh. Kenapa kamera tidak boleh ditinggal nyala sendirian? Memangnya apa yang akan tertangkap lensa kalau tidak ada mata manusia yang mengawasi? "Kenapa emangnya, Pak? Di kamar ujung itu emang ada apanya?" tanya Raka memancing. Insting konten kreatornya mulai mencium sesuatu yang menarik. Mata Pak Asep tiba-tiba membelalak kecil. Raut wajahnya berubah pasi, dan seolah teringat sebuah memori kelam yang sudah berusaha ia kubur dalam-dalam selama 2 dekade terakhir. Bayangan tentang jeritan wanita malam itu dan darah yang menggenang di lantai kayu. 20 tahun lalu, ada hal yang lebih baik tidak usah kalian tahu. Turuti saja aturan Bapak. Kalau kalian masih mau pulang dengan selamat. Potong Pak Asep cepat. Suaranya sedikit bergetar. Dia langsung memutar tubuhnya. Berjalan kembali ke dalam kegelapan malam. Meninggalkan Raka dan Dimas yang terpaku di depan gerbang. Angin malam Bandung tiba-tiba berhembus lebih kencang, membawa aroma yang tidak wajar. Bukan sekadar bau tanah basah atau sisa hujan lagi, tapi wangi bunga melati yang sangat pekat. Anehnya bercampur dengan aroma kayu lapuk. Raka menelan ludah. Dia mendongak, menatap lantai 2 villa tersebut. Tepat di posisi ujung lorong, kamar yang dilarang itu, jendela kacanya yang kotor, seakan memantulkan kilasan bayangan putih yang bergerak perlahan. Kriet. Pintu utama villa di lantai bawah tiba-tiba terbuka sedikit, seolah didorong oleh angin dari dalam. Atau mungkin sesuatu mengundang mereka masuk. "Ayo masuk, Dim," perintah Raka pelan, sambil menyalakan senternya. Perjalanan malam itu baru saja dimulai, dan rahasia gelap 20 tahun lalu itu diam-diam sudah menunggu kehadiran mereka di dalam kegelapan. Langkah kaki Raka dan Dimas bergema memecah keheningan ruang tamu. Tap, tap, tap. Suaranya memantul di dinding-dinding tinggi yang catnya sudah mengelupas. Sinar senter mereka menyapu ruangan yang luas, namun pengap itu. Perabotan lama yang ditutupi kain putih tampak seperti sosok-sosok pucat yang sedang duduk terdiam atau mengawasi kedatangan mereka berdua. Udara di dalam villa ini aneh, jauh lebih dingin daripada di luar. Kabut tipis khas malam pinggiran Bandung seolah ikut merembes masuk lewat celah-celah jendela kayu yang lapuk. Tapi yang bikin mual bukan cuma dinginnya. Ada bau yang menggenang di udara. Bau kayu busuk yang basah bercampur dengan wangi bunga melati yang sangat menyengat. Wanginya terlalu pekat sampai rasanya pahit di pangkal lidah. "Gila, hawanya beda banget, Rak," bisik Dimas. Dia berdiri merapat ke punggung Raka, matanya liar melihat ke sekeliling. "Lu nyium bau melatinya nggak? Ini mah fix ada yang nunggu." Raka mengabaikan keluhan Dimas. Dia sibuk mengeluarkan ring light, tripod, dan audio mixer dari dalam tas besarnya. Mata Raka menyapu sekeliling, mencari angle yang pas untuk dijadikan thumbnail video dan background cerita. Pusat perhatiannya jatuh pada sebuah sudut di dekat lorong gelap. Lorong yang menuju ke arah tangga lantai 2. Di sana, bersandar sebuah cermin kayu jati kuno yang sangat besar. Tingginya hampir 2 meter.
Seluruh permukaan cermin itu ditutupi oleh selembar kain beludru hitam yang sudah sangat kusam dan berdebu. Insting content creator Raka langsung menyala. Misteri Villa Bandung kurang lengkap tanpa properti otentik. Tim, bantuin gue geser lighting ke arah sana. Raka menunjuk cermin itu, lalu berjalan mendekat. Mau ngapain lu? Jangan sentuh barang sembarangan, Rak. Lu lupa kata Pak Asep tadi? Dimas memprotes keras. Kakinya menolak melangkah. Raka mendengus. Tanpa ragu, tangannya meraih ujung kain hitam berdebu itu. Sret! Kain itu ditarik kasar, menjatuhkan gumpalan debu yang tebal ke udara. Raka terbatuk kecil. Permukaan cermin itu kini terbuka. Kacanya buram, penuh noda kecoklatan yang entah apa, memantulkan bayangan Raka yang memegang senter di tengah ruangan gelap. Melihat pantulan dirinya sendiri, Raka terdiam sejenak. Lewat kaca buram itu, dia melihat wajahnya yang kelelahan. Kantung matanya hitam, rambutnya berantakan. Tiba-tiba, dada Raka terasa sesak. Ingatannya kembali ke ruangan serba putih di rumah sakit siang tadi. Bau, obat-obatan. Suara monitor, detak jantung ibunya yang lemah. Ibu butuh operasi lusa, Rak. Kalau nggak ada DP, pihak rumah sakit nggak bisa tindakan. Suara dokter bedah itu kembali terngiang di kepalanya. Raka mengepalkan tangannya kuat-kuat, kukunya sampai menusuk telapak tangan. Gue butuh duit. Banyak. Nggak ada waktu buat takut. Batinnya berteriak pedih. Setan nggak bisa bayar tagihan rumah sakit. Kalau perlu, gue tantang sekalian penunggunya keluar biar video ini viral. Udah, kalem aja, kata Raka akhirnya. Memecah keheningan. Ini cuma properti. Bagus buat nambah vibes horor di kamera. Raka mulai memasang kabel clip-on dan menyambungkannya ke audio mixer. Dimas, meski masih pucat, pasrah dan memakai headphone untuk memonitor suara ambient, suara lingkungan, ruangan itu. Mereka duduk bersila di tengah ruang tamu menghadap ke arah cermin dan lorong gelap. Cek. 1, 2. Masuk nggak suaranya, Dim? Raka mengetuk mic kecil di kerahnya. Dimas mengangguk pelan. Tapi tiba-tiba, alisnya berkerut. Tangannya menekan headphone lebih rapat ke telinganya. Wajahnya yang sudah pucat, kini nyaris seputih kertas. Rak! Panggil Dimas. Suaranya bergetar hebat. Lu dengar sesuatu nggak? Dengar apaan? Cuma suara angin doang dari luar. Raka menajamkan telinga. Memang tidak ada suara apa-apa di ruangan itu selain deru napas mereka berdua. Bukan angin. Dimas menelan ludah. Matanya menatap horor ke arah lorong gelap. Ada suara. Orang nyanyi. Kayak sinden. Pelan banget. Lirih. Dari arah lantai atas. Halah. Halusinasi lu aja itu karena ketakutan. Sini headphone-nya. Raka merebut headphone dari kepala Dimas dan memakainya. Dia memejamkan mata, berkonsentrasi penuh. Hening. Kosong. Tidak ada suara sinden. Tidak ada suara langkah kaki. Hanya suara white noise pelan dari alat elektronik. Tuh kan, nggak ada apa. Kalimat Raka terputus di tenggorokan. Matanya tak sengaja menatap ke layar audio mixer di pangkuannya. Di layar itu, indikator bar suara, garis hijau dan kuning yang menunjukkan tingkat kebisingan sedang melompat-lompat naik turun. Naik, turun, naik, turun, seirama, stabil. Seperti ritme seseorang yang sedang berbicara atau bernyanyi. Tepat di depan mikrofon yang mereka pasang di tengah ruangan. Padahal Raka tidak mendengar suara apapun di headphone. Dan ruangan itu benar-benar sunyi senyap. Lalu, siapa yang suaranya sedang ditangkap oleh frekuensi alat ini? Rasa dingin perlahan merayap naik dari ujung kaki Raka hingga ke tengkuknya. Untuk pertama kalinya malam itu, logika Raka goyah. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Cerita horor penampakan terekam kamera yang sering ia baca di internet kini terasa sangat nyata. Namun, gengsinya terlalu tinggi untuk mundur. Ibunya butuh uang itu. Ini
Alatnya error kali. Kurang grounding atau nabrak frekuensi radio, ucap Raka dengan suara yang dipaksakan senormal mungkin. Ia segera mencabut headphone itu dan meletakkannya di lantai. Mending kita foto thumbnail dulu biar cepet beres. Raka mengangkat kamera DSLR-nya. Ia mengarahkan lensa tepat ke arah cermin kuno di dekat lorong, dengan dirinya dan Dimas sebagai latar depannya. Ia menyalakan flash eksternal. 1, 2, jepret. Kilatan cahaya putih yang sangat terang menyambar seluruh ruangan selama sepersekian detik, menyilaukan mata. Raka menurunkan kameranya, lalu melihat layar LCD kecil di bagian belakang untuk mengecek hasil foto. Fotonya jelas, terlalu jelas. Tampak pantulan Raka yang sedang memegang kamera dan Dimas yang duduk meringkuk ketakutan di belakangnya. Tapi Raka menyipitkan mata. Ada yang aneh dengan foto itu. Dia menekan tombol zoom in pada layar kameranya, memperbesar gambar ke bagian sudut gelap di dalam pantulan cermin. Tepat di belakang pantulan punggung Raka. Darah di tubuh Raka serasa berhenti mengalir seketika. Di dalam foto itu, di pantulan cermin yang buram, ada sesosok bayangan hitam tinggi. Berdiri membungkuk dengan sesuatu yang tampak seperti rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Dan bayangan itu, posisinya tepat, berada di belakang Raka saat ini. Belum sempat Raka menoleh untuk memastikan. Suara kaca pecah terdengar sangat keras dari lantai 2, berasal dari arah kamar ujung. Suara pecahan kaca itu sukses bikin jantung Dimas seolah copot dari tempatnya. Ia refleks meremas lengan jaket Raka. Kuku-kukunya sampai menembus kain. Rak, udah Rak, kaca pecah di atas. Kita pulang aja sekarang. Oh, sumpah gue nggak kuat, rengek Dimas. Napasnya tersengal. Wajahnya pucat pasi di bawah temaram cahaya ring light. Namun Raka bergeming. Alih-alih lari, matanya justru tertuju pada layar smartphone yang terpasang di tripod utama. Mereka sedang melakukan live streaming. Angka penonton di pojok kiri atas menunjukkan 112 viewers. Sangat sepi untuk ukuran channel misteri. Kolom komentar di bawahnya malah penuh dengan cibiran yang menyakitkan mata. Settingan nih. Pecahin kaca sendiri ya bang di lantai atas. Klasik. Membosankan. Cabut Melihat angka dan komentar itu, dada Raka kembali terasa sesak. Bayangan wajah ibunya yang pucat, terbaring dengan selang infus di ranjang rumah sakit, berkelebat lagi dalam benaknya. Duit dari AdSense dan donasi segini mana cukup buat DP operasi ibu besok pagi. Gua butuh ribuan viewers. Gue harus ngasih mereka apa yang mereka mau. Sebuah pembuktian. Batin Raka menjerit pedih. Keputusasaan di hatinya diam-diam mengalahkan rasa takut yang mulai merayap. Raka menoleh ke Dimas dengan tatapan gelap. Kita nggak pulang, Dim. Kita naik ke lantai 2. Ke kamar ujung. Mata Dimas membelalak sempurna. Lu gila. Lu dengar sendiri peringatan Pak Asep tadi kan? Jangan buka pintu itu, Rak. Persetan sama mitos. Desis Raka tajam. Ia menyambar satu kamera mirrorless cadangan dari dalam tas. Memasangnya di sebuah tripod kecil. Lalu mengambil linggis mini dari tas peralatannya. Gua butuh konten ini viral malam ini juga. Kalau lu takut, tunggu di sini. Biar gua yang naik. Dimas menggeleng panik. Ia lebih takut ditinggal sendirian di ruang tamu yang mulai terasa sedingin es itu. Akhirnya dengan kaki gemetar dan merinding hebat, ia terpaksa mengekor Raka menaiki tangga kayu yang lapuk menuju lantai 2. Kriet, krayet. Setiap pijakan di anak tangga seolah memecah kesunyian malam yang mencekam. Semakin mereka naik, wangi bunga melati yang tadi hanya sayup-sayup kini menusuk hidung dengan brutal. Berpadu dengan bau anyir darah kering yang entah dari mana asalnya. Sampailah mereka di ujung lorong berdebu itu, tepat di depan kamar ujung.
Pintunya terbuat dari kayu jati tebal, dikunci dengan gembok karatan yang ukurannya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Tanpa ragu sedikit pun, Raka menyelipkan linggisnya ke sela-sela gembok dan engsel kuno itu. Brak! Krak! Dengan sekali hentakan paksa, engsel rapuh itu jebol. Pintu kamar berderit terbuka perlahan, menyemburkan hawa dingin yang luar biasa lembab ke wajah mereka, seakan ruangan itu baru saja menghela napas panjang setelah tertutup 20 tahun. Di dalam, gelap gulita. Cahaya senter Raka hanya menampakkan sebuah ranjang besi tua berkarat dan sebuah lemari usang di pojokan. Raka melangkah masuk, mengabaikan Dimas yang menahan napas di ambang pintu. Ia meletakkan tripod beserta kamera di tengah ruangan, mengarahkannya tepat ke sudut tergelap di dekat lemari. Raka menekan tombol record. Lampu indikator merah menyala. Kedip, kedip. Kita pantau dari bawah pakai wireless monitor. Biarin kamera ini nyala sendirian di sini, ucap Raka dingin. Malam itu, demi ego dan keputusasaan, Raka baru saja melanggar dua pantangan terbesar Pak Asep sekaligus. Membuka pintu kamar ujung dan meninggalkan kamera merekam sendirian tanpa ada manusia di belakang lensanya. Mereka bergegas turun kembali ke ruang tamu. Raka segera membuka laptopnya, mengkoneksikan jaringan ke kamera di atas. Kini, di hadapan mereka ada dua layar di monitor. Layar pertama, monitor 1, menampilkan pantauan langsung dari kamar ujung lantai 2 yang sunyi. Layar kedua, monitor 2, adalah pantauan kamera utama yang menyorot punggung mereka berdua yang sedang duduk di ruang tamu. Lihat, viewers kita mulai naik drastis. Raka menunjuk angka live yang kini melonjak tajam ke angka 4.500 penonton. Semua orang di kolom komentar mendadak heboh, penasaran apa yang akan tertangkap oleh kamera yang ditinggal sendirian di ruangan terlarang itu. Suasana hening selama beberapa menit. Raka dan Dimas duduk terpaku menatap layar monitor. Di monitor 1, kamar ujung tampak statis. Abu-abu, bersemut dan kosong melompong. Namun perlahan-lahan, atmosfer berubah. Suhu di ruang tamu tempat mereka duduk anjlok drastis. Raka bisa melihat uap putih keluar dari mulutnya saat ia menghela napas. Dinginnya menusuk sampai ke tulang sumsum, seolah ada balok es raksasa yang diletakkan di sebelah mereka. Rak! Jari telunjuk Dimas menunjuk monitor 1 dengan gemetar hebat. Di monitor, itu apaan di pojokan? Mata Raka menyipit tajam menatap layar pertama. Di sudut kamar lantai 2 yang terekam kamera, perlahan-lahan muncul untayan asap putih. Asap itu tidak menyebar secara normal. Kabut itu menggulung ke atas. Tebal, pekat, dan bergerak meliuk-liuk secara tak wajar. Seperti ada sosok kasat mata yang sedang merangkak keluar dari lantai. Balik yuk, Rak! Sumpah ini nggak beres. Penunggunya marah kita jebol kamarnya. Dimas mulai terisak. Wajahnya memerah menahan tangis ketakutan. Raka menelan ludah. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi pelipisnya meski udara sangat beku. Tapi ia masih menolak percaya. Pikirannya masih mencari pembenaran logis. Itu cuma debu, Dim, atau kabut dari luar jendela yang bocor kena angin. Biasa aja, itu sains. Fenomena alam. Nggak usah lebay lu. Raka mencoba terdengar meyakinkan. Padahal tangannya yang memegang pinggiran laptop sudah bergetar. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu betul jendela di kamar atas tertutup rapat oleh paku kayu. Baru saja Raka menyelesaikan kalimatnya. Brak! Pintu utama ruang tamu yang sedari tadi terbuka lebar di belakang mereka, tiba-tiba tertutup dengan bantingan yang sangat keras. Suaranya mengguncang seluruh dinding villa. Dimas menjerit histeris. Ia langsung melompat dan berlari ke arah pintu utama as menarik gagang besi berkarat itu sekuat tenaga. Klotak! 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 Gagang pintu itu ditarik berulang kali, tapi macet. Tidak mau terbuka sedikit pun.
Dimas menoleh ke arah Raka dengan wajah penuh keputusasaan. "Rak! Kekunci, Rak! Kita dikunci dari luar!" Di saat yang bersamaan, lampu indikator merah di audio mixer Raka kembali melompat-lompat dengan liar. Suara senandung sinden yang tadi hanya terdengar di alat, kini mengalun nyata di telinga mereka berdua, bergema pelan di dalam ruang tamu yang terkurung rapat itu. "Klotak! Klotak! Klotak!" Dimas meronta, menarik gagang pintu utama dengan tenaga orang kalap. Urat di lehernya sampai menonjol keluar. Tapi pintu kayu jati itu seperti sudah dilas, menyatu dengan kusennya. Tidak bergeming sedikit pun. "Rak! Tolongin gue, Rak! Kita dijebak! Buka pintunya!" Dimas mulai menangis. Air matanya berjatuhan. Ketakutan sudah mengambil alih seluruh akal sehatnya. Di tengah kepanikan itu, Raka berdiri kaku bak patung. Darahnya seakan surut dari wajahnya. Bukan karena teriakan Dimas, tapi karena matanya tak bisa lepas dari layar monitor satu di laptopnya. Kamera di kamar ujung lantai 2. Kabut putih tebal yang tadi menggulung di sudut kamar itu tiba-tiba lenyap, bersih, hilang begitu saja tanpa jejak. Ruangan di layar monitor kembali kosong melompong. Ranjang besi tua, lemari usang, semuanya diam, kosong, terlalu kosong. Jantung Raka berdetak liar. Logikanya berteriak menyuruhnya lari, tapi ada sesuatu yang menahan pandangannya di layar itu. Shhh, kersk. Tiba-tiba, suara statik, kresek-kresek tajam, layaknya TV rusak, menusuk telinga Raka dari headphone yang tergeletak di lantai. Layar monitor 1 mulai berkedip. Glitch. Gambarnya patah-patah. Lalu, dari sudut bawah frame kamera di kamar ujung itu, perlahan-lahan muncul sesuatu. Sebuah tangan. Tangan itu pucat pasi, nyaris abu-abu. Kulitnya keriput dan basah. Kuku-kukunya hitam panjang, penuh dengan tanah kotor. Tangan itu merayap naik, mendekati lensa kamera yang ditinggal sendirian. Napas Raka tercekat di tenggorokan. Dia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Di layar, jari-jari pucat itu perlahan membuka, lalu mencengkeram dan menutupi seluruh lensa kamera. Bip. Monitor 1 mati. Layar berubah menjadi hitam kelam. "Dim!" panggil Raka parau. Tubuhnya mulai bergetar hebat. "Kamera di atas, ada yang nutup, Dim." Mendengar itu tangis Dimas pecah. Ia merosot jatuh ke lantai, meringkuk memeluk lututnya sendiri. Tepat saat monitor 1 mati, suhu di ruang tamu merosot semakin gila. Udara tak lagi sekadar dingin, tapi menusuk tulang bak ribuan jarum es. Napas mereka kini membentuk kepulan uap tebal di udara. Dan suara senandung sinden itu berhenti. Hening sejenak. Keheningan yang sangat memekakkan telinga. Lalu digantikan oleh suara lain. Bukan suara tertawa melengking seperti cerita-cerita kuntilanak di film. Bukan. Ini jauh lebih mengerikan. "Hicks! Hicks!" Suara tangisan tertahan. Lirih. Penuh kepedihan yang menyayat hati. Suaranya bergema memantul di dinding-dinding ruang tamu. Datang dari segala arah. Seolah-olah sosok itu sedang berjalan mengelilingi mereka dalam kegelapan. Raka panik. Keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. Ia harus tahu di mana posisi makhluk itu sekarang. Dengan tangan gemetar parah, ia mengarahkan kursor mouse. Ai mencoba mengalihkan tampilan layar utama laptopnya ke monitor 2. Monitor 2 adalah kamera yang mereka pasang di sudut ruang tamu yang merekam punggung Raka dan Dimas dari arah belakang. Loading, connecting, layar menyala. Menampilkan ruang tamu yang remang-remang. Raka melihat punggungnya sendiri di layar, sedang duduk menghadap laptop. Ia juga melihat punggung Dimas yang meringkuk di dekat pintu. Semuanya tampak normal. Raka menghela napas lega sedetik. Cuma halusinasi. Cuma halusinasi. Batinnya terus merapal mantra palsu. Tapi kemudian, Raka menyadari sesuatu.
Kamera di monitor 2 sedikit bergoyang. Sudut pandangnya tidak lagi statis, seperti saat ia menaruhnya di tripod. Angle-nya sedikit menunduk. Dan di sudut kanan bawah frame video itu, terlihat juntayan kain putih kotor yang sobek-sobek. Menjuntai tepat di samping lensa. Mata Raka terbelalak sempurna. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat itu juga. Pas balik ke monitor, sosok itu sudah berdiri tepat di belakang kamera. Makhluk itu tidak ada di depan mereka. Makhluk itu ada di belakang sana, berdiri tepat di belakang tripod monitor 2, memegang kamera dan menunduk menatap punggung Raka dari jarak kurang dari 2 meter. Hiks, hiks, hihihihi. Tangisan itu kini berubah menjadi kekehan pelan yang bergetar tepat di telinga belakang Raka. Hembusan napas dingin menyapu tengkuknya. Bau melati busuk dan darah kering langsung menyerang indera penciumannya, membuat Raka mual seketika. Egonya hancur. Ambisinya soal uang, viewers, dan konten viral runtuh tak bersisa. Saat ini, insting purbanya hanya meneriakkan satu kata, lari. Dengan gerakan patah-patah yang dipenuhi teror murni, Raka menolehkan kepalanya ke belakang, ke arah kamera monitor 2. Di sana, di bawah remangnya cahaya ring light yang mulai berkedip-kedip mati nyala. Sosok itu berdiri membungkuk. Wujudnya tidak terlalu jelas, ujung kakinya tampak mengambang, membaur dengan kabut. Ia mengenakan gaun putih lusuh yang penuh noda cokelat kehitaman. Rambutnya sangat panjang, kusut masai, terurai menutupi seluruh wajahnya yang menunduk menghadap Raka. Meski wajahnya tak terlihat, tekanan aura yang dipancarkannya begitu berat, seakan mencekik leher Raka. Tiba-tiba, sosok itu perlahan mengangkat wajahnya dari balik tirai rambut berantakan itu. Lari! Dim! Lari bangsat! Raka berteriak sekeras-kerasnya. Suaranya pecah saking paniknya. Ia melompat berdiri, menendang laptop dan audio mixer puluhan juta miliknya hingga hancur berantakan. Ia tidak peduli lagi, persetan dengan alat, persetan dengan utang. Raka menabrakkan tubuhnya ke arah Dimas yang masih lemas di lantai. Ia menarik kerah jaket temannya itu, memaksanya berdiri. Dobrak pintunya! Diam! Sekarang! Dengan sisa tenaga dan adrenalin yang membludak akibat teror, Raka dan Dimas mengambil ancang-ancang mundur, lalu menabrakkan bahu mereka bersamaan ke pintu kayu jati tebal itu. Braka! Pintu yang tadinya macet total itu akhirnya jebol. Engselnya patah. Mereka berdua terjerembab jatuh ke teras depan villa yang becek, menghirup udara malam yang basah, seolah baru saja bangkit dari dalam kubur. Tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, Raka dan Dimas berlari sekencang mungkin menembus kabut, meninggalkan seluruh peralatan kamera menyala di dalam rumah yang kini dipenuhi suara tangisan pilu. Raka dan Dimas lari terbirit-birit menembus kabut tebal yang menyelimuti pekarangan villa. Kaki mereka menendang genangan air lumpur secara serampangan, dada rasanya mau pecah, lutut lemas. Mereka tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun, takut melihat bayangan gaun putih kotor itu melayang mengejar mereka dari kegelapan pintu utama. Sampai di gerbang besi berkarat, Raka menabrak pagar dengan keras. Napasnya tersengal-sengal parah. Ia merosot jatuh ke tanah yang basah. Di sampingnya Dimas muntah-muntah saking panik dan mualnya mencium bau anyir tadi. Di balik pohon beringin, ujung rokok kretek menyala merah dalam gelap. Pak Asep melangkah maju dengan tenang. Wajahnya datar, tapi ada sorot kelelahan di matanya. Sudah Bapak bilang. Aturan itu bukan buat dilanggar, Jang, ucap Pak Asep pelan. Asap rokoknya mengepul tertiup angin malam. Raka mendongak menatap Pak Asep dengan mata memerah, tubuhnya masih gemetar hebat. Itu apa, Pak? Dia ngikutin kita keluar nggak? Suara Raka nyaris hilang.
Pak Asep menggeleng pelan. Matanya menerawang jauh menembus kabut, menatap lantai 2 bangunan villa yang kini kembali sunyi seolah tak terjadi apa-apa. Dia nggak pernah keluar dari rumah itu. Dia nggak bisa kemana-mana. Dia cuman seorang ibu yang kehilangan anaknya 20 tahun lalu. Raka dan Dimas terdiam. Napas mereka perlahan mulai teratur, meski jantung masih berdebar keras. Di kamar ujung itu, Pak Asep memulai ceritanya. Suaranya terdengar sangat berat. Anaknya meninggal karena sakit keras. Ibunya janda miskin, nggak punya biaya buat bawa ke rumah sakit. Dia cuma bisa nangis di depan cermin jati itu tiap malam, memeluk selimut anaknya yang sudah kaku, sampai akhirnya dia sendiri meninggal karena depresi dan kurang gizi. Pak Asep menunduk menatap Raka. Cermin yang kalian buka penutupnya tadi? Itu barang kesayangannya. Titik kumpul kesedihannya. Dia muncul bukan untuk membunuh kalian. Dia muncul karena terpanggil. Dia mencium bau keputusasaan dari kamu, Raka. Dia marah melihat anak muda yang masih punya kesempatan merawat keluarganya, malah mempertaruhkan nyawa di tempat terkutuk demi hal duniawi yang fana. Deg, kata-kata Pak Asep menancap tepat di ulu hati Raka. Udara malam yang dingin mendadak tak lagi terasa. Air matanya tiba-tiba menetes deras, jatuh bercampur dengan tanah basah di wajahnya. Gua bodoh. Ya Allah, gua bodoh banget. 2-3 detik yang sunyi, namun di kepala Raka rasanya bergemuruh. Bayangan ibunya yang terbaring lemah sendirian di ruang ICU menghantam kewarasannya telak. Gue hampir mati konyol demi AdSense, demi ego konten viral. Kalau gue beneran mati di dalam sana tadi. Ibu gimana? Siapa yang bakal nungguin operasi ibu? Ibu nggak butuh konten viral gue. Ibu cuma butuh gue ada di sampingnya. Pegang tangannya waktu dia sadar. Rasa sesak di dadanya kini bukan lagi karena teror kuntilanak, melainkan karena penyesalan yang teramat dalam. Ambisinya hancur, luruh ke tanah malam itu juga. Raka mengusap wajahnya kasar, mencoba berdiri dengan sisa tenaga. Dim, alat-alat biarin aja di dalam. Besok siang aja kita ambil pas udah terang. Gue mau ke rumah sakit sekarang. Gue mau nemenin ibu. Dimas mengangguk lemah. Aos ia melihat perubahan drastis di mata Raka. Malam itu, teror mistis justru memaksa seorang Raka untuk tumbuh dewasa. Dalam perjalanan pulang, Raka membuka HP-nya. Tanpa ragu sedikit pun, ia menghapus video on demand, VOD live streaming malam itu dari dashboard YouTube-nya. Ribuan penonton, potensi viral, hingga donasi yang masuk. Ia relakan begitu saja. Ia memilih menghormati privasi arwah ibu malang tersebut. Soal biaya rumah sakit, ia berjanji akan mencari jalan yang lebih waras. Mengemis pada kerabat jauh pun tak apa, asalkan ia tetap hidup demi ibunya. 3 minggu berlalu sejak malam jahanam di Villa Bandung itu. Suasana pagi di kamar rawat inap rumah sakit terasa sangat hangat. Sinar matahari menembus jendela kaca. Doa Raka terjawab. Ibunya berhasil melewati masa kritis pasca operasi, dibantu oleh pinjaman dari paman Raka yang akhirnya luluh melihat Raka rela bekerja serabutan siang malam dari jadi kuli panggul sampai ojek online. Raka duduk di kursi samping ranjang ibunya yang sedang tertidur pulas. Ia memegang HP, melakukan video call dengan Dimas. Wajah Raka jauh lebih cerah, kantung matanya tak lagi hitam mengerikan. Alhamdulillah, Dim. Ibu udah bisa makan bubur hari ini. Makasih banyak ya. Lu udah mau pinjemin motor lu buat gua narik ojol 2 minggu ini. Ucap Raka sambil tersenyum tulus ke arah kamera HP-nya. Di layar, Dimas yang sedang berada di kamar kosnya ikut tersenyum lega. Syukur deh, Rak. Titip salam ya buat ibu. Oh iya,
Itu rumah sakit pelayanannya emang juara ya. Suster rajin banget pagi-pagi udah ngecek cairan infus. Raka mengernyitkan dahi bingung. Ia menoleh sedikit ke belakangnya. Memang ada seorang perawat berseragam putih sedang membelakanginya, berdiri diam sambil sibuk mengutak-atik tiang infus ibunya. Iya nih, dari tadi diam aja ngecek infus, jawab Raka santai. Kembali menatap layar HP. Namun, senyum di wajah Dimas di layar HP perlahan memudar. Mata Dimas menyipit, menatap lekat-lekat ke arah layar video call. Wajahnya mendadak pucat pasi, persis seperti saat mereka terjebak di ruang tamu villa waktu itu. "Rak," panggil Dimas. Suaranya tiba-tiba bergetar pelan, nyaris seperti bisikan yang tertahan. "Kenapa lu, Dim? Muka lu pucat amat, belum sarapan?" Raka terkekeh pelan. Dimas menelan ludah dengan susah payah. Matanya membelalak ketakutan masih tertuju pada sosok perawat di belakang Raka dalam layar. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Dimas. "Rak, lu jangan panik. Lu jangan nengok ke belakang dulu." Dimas menarik napas putus-putus. "Itu, suster yang lagi benerin infus di belakang lu, Ci, bajunya kok kusam banget. Dan, Rak, kakinya nggak napak ke lantai." Senyum Raka membeku seketika. Ruangan rumah sakit yang tadinya terasa hangat karena sinar matahari pagi mendadak berubah menjadi sedingin es. Udara di sekitarnya terasa hampa. Dan tiba-tiba, bau wangi bunga melati yang sangat pekat bercampur dengan aroma anyir darah kering. Merayap, perlahan menyapa indera penciumannya. "Hiks! Hiks!" Suara tangisan lirih itu kembali terdengar. Sangat dekat. Tepat dari arah belakang kursi Raka.